Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 3 2025. Perkenalkan, saya Dewi Murni, guru PAI SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Hari ini Rabu, tanggal 8 Oktober 2025. Saya melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta PPG 13164000179 dan nomor induk mahasiswa 211250212 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh N. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 10 S1 dengan materi hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Pada Haira, Ananda silakan pimpin berdoanya ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang bab 3, kita hidupkan semangat kita dulu. Kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya kita tepuk. Tepuknya pagi 1, siang 2, sore 3, malam diam. Paham? Nah, kita uji coba. Ini tes konsentrasi. Nah, pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi kita mulai. Kita paham? Pagi 1, siang
dan hasad. Nah, pernah Anda mendengar apa itu foya-foya? Berfoya-foya. Pernah nggak mendengar kata berfoya-foya? Pernah. Di dalam apa tuh? Dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelan. Dalam belanja, dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang media sosial sangat marak sekali dengan kehidupan yang berfoya-foya. Contoh apa? Buka apa? Buka pasar online. Contohnya di mana? Shopee. Nah, buka apa? Lagi? Lazada. Contohnya lagi? TikTok. Nah, tiap sebentar ranjang kuning, kena. Nah, yang tidak butuh hari itu dibeli. Jadi belum tentu benda itu dibutuhkan, sudah dibeli. Nah, jadi istilah berfoya-foya ini ada dua. Yang pertama namanya israf, yang kedua namanya tabdzir. Israf itu berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Kalau tabdzir itu pemborosan. Contoh kita boros di rumah. Listrik, ya. TV-nya hidup, kipas anginnya hidup, nah keran airnya hidup, orangnya nggak tahu kemana. Nah, airnya lampu ber, kipas anginnya lampu putar aja sendirian, orangnya nggak ada. Nah, itu termasuk pemborosan. Itu istilahnya adalah tabdzir. Jadi anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran ini agar anak-anak paham bahwa kita menghindari sifat tersebut. Yang kedua yaitu sifat ria. Pernah mendengar kata ria? Apa ria? Memperdengarkan, alay. Memamerkan. Kita memamerkan. Contoh, kita sholat, kita ngelay. Membeli barang mewah, kita hafiz Quran atau ibadah-ibadah lainnya yang kita perlihatkan kepada orang lain, itu namanya ria. Kelebihan, keahlian yang kita pamerkan kepada orang lain itu disebut dengan ria. Dan itu adalah sikap yang wajib kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu sum'ah. Ya, sum'ah hampir sama dengan ria. Kalau ria itu memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan, menceritakan. Nah, saya tadi malam tahajudnya jam sekian loh. Nah, agar teman tahu kita tahajud, itu namanya sum'ah. Kita ceritakan kepada orang lain kelebihan kita, ibadah kita, itu disebut dengan sum'ah. Itu termasuk sikap atau perilaku yang wajib kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian takabur. Ada yang pernah takabur? Ada? Ada yang pernah takabur? Ada. Ya, ada orang itu tidak profesional. Dia merasa dirinya sudah hebat. Nah, itu takabur. Jadi jangan kita merasa diri kita lebih hebat, lebih sanggup, lebih mampu, ya. Jangan kita memandang rendah orang lain. Kemudian sifat hasad. Hasad pernah dengar dengan bahasa sehari-hariannya apa itu hasad? Hasad. Hasad hampir sama dengan iri dan dengki. Apa beda iri dan dengki? Kalau iri tidak menyukai atau menyenangi kelebihan, kesuksesan yang didapat oleh orang lain. Kalau dengki
ada juga dalam perbuatan. Silakan terjemahan. Siapa tadi yang katakan? Ya. Artinya, berikanlah kepada kerabat desanya dan juga kepada orang miskin. Dan orang di dalam perjalanan janganlah kamu untuk karena kamu secara boros. Sesungguhnya kalau boros itu adalah segala setan dan setan itu sangat menyimpang kepada Tuhan. Itu adalah ayat atau dalil yang menjelaskan tentang pemborosan, sifat yang hamburkan uang. Kita nggak tahu ya masa depan kita itu bagaimana. Jadi kalau ada, cobalah hidup itu berhemat. Baik dari secara pemakaian keuangannya, jangan hari itu harus habis semuanya. Ingat bahwasannya masih ada hari esok. Dan sekarang kita lihat contoh videonya, kita saksikan tentang sifat-sifat penyakit hati. Nah, ini termasuk penyakit hati ya. Penyakit hati yang berbahaya malahan. Nah, orang beli kulkas yang beli kulkas loh, orang beli iPhone yang beli iPhone loh, kan hati. Nah, jadi janganlah sampai punya penyakit hati. Dan kamu simak videonya, nanti kamu buat di situ ringkasannya. Tapi kita nggak boleh menyanyikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Harus kan? Pokoknya aku nggak mau tahu harus beli HP baru. Dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cici, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak dia tentu aja. Kita kan temenan. Kamu enggak? Kami gak mau kan ketemu sama kamu. Nanti bisa gak kamu yang penting sungguh anda sungguh. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya maaf jadi curhat. Intinya siapapun yang mengikuti sifat boros atau suka mengubatiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa bro. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat tinggal kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tenang saja kawan. Aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa ini. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oh, jadi aman baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 emang biji. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Enggak, jangan ke 1 M, akan beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma anak jajan dari pagi. Kita jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh.
kasih. Kalau dengar kekokilan ngomong lagi. Oh, ya udah. Aku buang aja kalau gitu. Kok dibuang? Emang apa Anda? Yakin mau dengar? Iya Bang, penasaran. Ya, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah pesen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari atau kenal karena pesen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang berfoya-foya. Berfoya-foya adalah menghamburkan uang atau hidup dengan boros yang berlebihan untuk tujuan bersenang-senang. Kemudian, dalil yang menjelaskan tentang berfoya-foya adalah Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari tentang berfoya-foya adalah yang pertama, membeli barang-barang yang tidak berguna. Kemudian, pemborosan listrik, mengambil makanan yang banyak suatu acara sehingga makanan tersebut mubazir atau tidak habis oleh kita. Cara menghindari sikap berfoya-foya ini adalah yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalani hidup dengan sederhana. Yang ketiga, menghamburkan uang, menabungkan uang. Dan yang keempat, beramal dan bersedekah. Yang kelima, menentukan prioritas utama dalam menggunakan harta. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semuanya. Penampilannya sangat bagus dan luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa sifat berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad itu adalah sifat-sifat tercela yang wajib kita hindari. Dengan cara apa? Yang pertama dengan selalu bersyukur, kemudian dengan tawadu, kemudian dengan ikhlas. Kita hanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini belum ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau ada tak kelompok yang bisa mewakilkan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba kelompok 4 bisa tak menyimpulkan materinya? Di situ saja. Bahwasanya kamu menjelaskan bahwasanya kita wajib menghindari perilaku hasad, karena hasad bisa merugikan diri kita dan orang lain. Kemudian kita harus menghindari dengan cara ini. Coba bisa menyimpulkan kelompok 4. Silahkan. Dan tapi tadi mana? Kamu simpulkan hasad itu apa? Yang bisa merugikan diri kita sendiri tentang apa? Apakah kita dibenci oleh orang lain? Baiklah, saya mau menyimpulkan dari hasad. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari hasad itu Hasad pasti kita menjadi dalam kehidupan sehari-hari. hasad kita hindari dalam kehidupan sehari-hari karena hasad itu merupakan akhlak yang tercela. Cara menghindari hasad adalah dengan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan
membuat dan akan mengandalkan diri sendiri di akhirat kelak. Ya, ilmunya dari akhirat. Dan cara menghindarinya itu memperbanyak zikir kepada Allah setiap hari dan tidak boleh menganggap diri kita itu lebih dari orang lain. Terus rasakan sampai ini bisa Berfoya-foya dan cara menghindarinya. boleh Bu, boleh sebutkan spesifiknya. Makan boleh, minum boleh, pakaian boleh. Pakaian itu bukan pakaian baju saja. Bisa jadi itu peralatan rumah tangga. Boleh spesifiknya, boleh dicontohkan. Silakan kelompok. Dan saya akan menjawab menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Contoh perilaku foya-foya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membeli barang yang tidak berguna. Contoh spesifiknya seperti ketika kita membuka aplikasi seperti Shopee, terus kita men-scroll ataupun menemukan barang-barang yang tidak berguna, sekiranya tidak berguna bagi kita, tetapi kita membeli barang tersebut. Hal itu adalah termasuk berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu makanan. Kita mengambil makanan yang banyak dari suatu acara, dari suatu pesta, sehingga makanan tersebut tidak habis. Hal tersebut juga termasuk contoh berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghindarinya yaitu yang pertama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hidup dengan sederhana, menabung uang, beramal dan bersedekah, dan menentukan prioritas utama dalam menggunakan harta. Ya. Sudah jelas berfoya-foya itu apa? Nah, cara menghindarinya bagaimana? Ya. Kalau berfoya-foya gimana cara menghindarinya? Hah? Sifat qanaah. Kita terima apa yang ada, kita syukuri apa yang ada. Kemudian sifat ria, tahu apa itu sifat ria? Sudah tahu cara menghindarinya? Gimana tadi? Kematian belajar, tidak ada anugerah, tidak ada melibatkan bahwasanya itu adalah suatu anugerah atau rahmat yang diberikan oleh Allah. Dia merasa dia yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling segala-galanya. Nah, kalau orangnya tidak bersyukur bahwasanya yang dia dapatkan, yang dia peroleh itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalulah kamu bersyukur, hindarilah sifat ria. Ya. Karena ria itu kita jauhi oleh orang lain, akibatnya kita dijauhi oleh orang lain. Setelah penyakit hati yang disebut dengan perilaku berfoya-foya, perilaku ria dan sum'ah, perilaku takabur dan perilaku hasad. Semoga Ananda bisa menjauhi sifat-sifat tersebut. Nah, jauhilah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena bisa membuat kita memiliki sifat tercela, baik di mata orang lain maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, didiklah diri kamu untuk menjadi anak yang memiliki sifat-sifat terpuji. Jadi bentuklah diri kita ini. Kemudian karakter kita bentuk dari sekarang. Sifat kita bentuk dari sekarang. Karena nanti kita akan hidup bersosial di masyarakat, akan punya tetangga, akan punya keluarga. Nah, di situ bahayanya nanti. Kalau sekarang belum terasa, karena kita masih punya teman sebaya. Tapi nanti yang lebih berbahaya apabila kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk hari ini selesai pembelajaran kita sampai di sini. Kembali duduknya seperti semula.
sepanjang pembelajaran tadi sudah bisa dipahami? Sudah. Ibu tutup dulu pelajaran kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran PAI. Ini pun ada di sini ya. Nah, kita sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah.